ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum ilmu penyakit benih dengan judul Melihat Tipe Perkecambaan Benih pada Tanaman Jagung dan Kacang Hijau. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan, yaitu 3 buah gelas plastik yang masing-masing telah diberikan tanda atau keterangan. Tak lupa, pada bawah gelas plastik dilubangi sebanyak 4 buah menggunakan paku yang telah dipanaskan. Lalu disiapkan benih tanaman kacang hijau dan benih tanaman jagung yang sebelumnya telah disortir secara manual, yaitu direndam selama sehari semalam guna mengetahui benih mana yang baik untuk ditanam. Secara kasat mata, benih yang bermutu secara fisik terlihat dari fisiknya, yaitu bersih dan berwarna cerah, berisi dan tidak hampa, mengkilat, serta tidak mengandung kotoran. Kemudian disiapkan tanah. Sebelum dilakukannya penanaman benih, hal yang sangat penting dilakukan adalah mensterilisasi media tanam. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena pada media tanam, yaitu tanah, jika tidak disterilkan terlebih dahulu, sering menjadi masalah seperti menimbulkan penyakit pada tanaman, contohnya penyakit busuk akar yang disebabkan oleh jamur patogen yang disebut patogen tular tanah. Sterilisasi media tanam bertujuan untuk mencegah adanya patogen tular tanah, mengingat patogen tular tanah tersebut siklus hidupnya berada di dalam tanah dan memiliki kemampuan menginfeksi jaringan tanaman. Dengan dilakukannya sterilisasi media tanam, diharapkan benih yang nantinya akan ditanam terhindar dari penyakit. Karena keterbatasan keadaan yang disebabkan oleh virus COVID-19, sterilisasi media tanam dilakukan secara manual atau mandiri. Walaupun dengan keterbatasan keadaan saat ini, prinsip kerja praktikum yaitu aseptik atau keadaan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit haruslah tetap dilakukan. Jika di laboratorium mensterilisasi media tanam menggunakan oven atau autoclave, kita dapat mensterilisasikan media tanam secara mandiri di rumah dengan cara merebus media tanam tersebut dengan air yang mendidih. Pertama-tama yang dilakukan adalah pengambilan tanah di samping pekarangan rumah. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari. Kemudian tanah digali menggunakan sekop tanah dan dimasukkan ke dalam wadah yang cukup besar. Yang baru kau warnai. Lalu tanah tersebut ditambah dengan pupuk kompos organik. Penambahan pupuk kompos organik dilakukan karena selain dapat menyediakan nutrisi bagi tanaman, pupuk kompos organik dinilai juga dapat membuat tanah menjadi gembur dan cocok sebagai media tumbuh akar tanaman. Bahan pupuk kompos organik harus sebanding dengan banyaknya tanah, dan setelah dirasa cukup, kemudian diaduk sampai rata. Kemudian tanah yang telah dicampur rata dengan pupuk kompos organik dimasukkan ke dalam plastik dan direbus dengan air yang mendidih selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu diangkat dan didinginkan selama kurang lebih 2 jam. Setelah dirasa dingin, media tanam hasil sterilisasi siap untuk digunakan. Dimasukkan media tanam ke dalam gelas plastik yang sudah diberi keterangan. Pada gelas pertama, yaitu ditandai dengan huruf A. Pada gelas plastik pertama yang ditandai dengan huruf A,
akan ditanam benih jagung. Seterusnya dimasukkan media tanam ke gelas kedua dan gelas ketiga, yang dimana gelas kedua ditandai dengan huruf B yang nantinya akan ditanam benih kacang hijau, dan gelas ketiga yang ditandai dengan huruf AB yang nantinya akan ditanam benih kacang hijau dan benih jagung. Kemudian pada masing-masing gelas yang telah diberi keterangan ditanam benih yang berbeda-beda. Pada gelas pertama yang diberi keterangan huruf A ditanam sebanyak 3 benih jagung. Sementara pada gelas kedua ditanam sebanyak 3 benih kacang hijau, dan pada gelas ketiga ditanam 2 benih kacang hijau dan 2 benih jagung. Tak lupa setiap hari benih disiram agar kebutuhan air pada benih tercukupi dan benih dapat tumbuh secara optimal. Dan pada masing-masing benih diamati tipe perkecambahannya dan persen benih tumbuhnya. Menghitung persen perkecambahan bertujuan untuk mengetahui berapa persenkah benih yang dapat tumbuh. Pada benih jagung yang ditanam, hanya sekitar 60% benih yang dapat tumbuh. Sementara pada benih kacang hijau yang ditanam mendapatkan persen perkecambahan sebesar 100%, yang mengartikan bahwa semua benih kacang hijau yang ditanam dapat tumbuh secara baik. Setelah mengamati pertumbuhan benih tanaman jagung selama kurang lebih 6 hari, dapat dibuktikan bahwa tanaman jagung memiliki tipe perkecambahan yaitu hipogel. Hal ini dikarenakan pelumula tanaman jagung keluar dari permukaan tanah, sehingga menyebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas, sementara kotiledon tetap berada di bawah tanah. Sementara pada tanaman kacang hijau telah dibuktikan bahwa tanaman kacang hijau memiliki tipe perkecambahan yaitu epigel, yang bercirikan hipokotil tumbuh memanjang dan mengakibatkan kotiledon dan plumula keluar ke atas permukaan tanah, sehingga kotiledon terdapat di atas permukaan tanah atau kotiledonnya dapat terlihat.